Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi videonya si gembul atau guru gembul yang ini. Nah, jadi maulidan ya bisa boleh, bisa enggak, tergantung dengan banyak sekali variabel yang ada di sana. Semoga bisa dipahami bersama kan. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini namanya pendekatan yang non kelompok. Jadi gak ikutan kelompok anu, gak kelompok ini ya ikutin aja misalkan ini. Nah, kalau misalkan pernyataan saya ternyata salah, ya nggak apa-apa, kan saya tidak mengklaim kebenaran dan tidak boleh ada satupun kelompok yang mengklaim kebenaran. Kalau misalkan ada di antara bara yang menemukan ada kelompok yang mengklaim kebenaran, maka jauhi dia. Karena walaupun apa yang dia sampaikan itu misalkan benar-benar kebenaran dari Tuhan, cara dia atau penafsiran dia itu sama sekali tidak sakral dan tidak boleh disebut sebagai sesuatu yang benar. Dalam video tersebut kalau kita lihat secara utuh, dan teman-teman itu di video saya yang pertama itu mengatakan begini dan begitu. Kalau teman-teman itu teliti tentang masalah videonya si gembul ini, terutama di video yang saya tanggapi ini, si gembul ini di awal itu membawa pemikiran dari viewersnya atau teman-teman yang menonton videonya gembul ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperingati maulidnya. Sahabat tidak pernah memperingati maulidin Nabi. Dan ulama salaf juga tidak memperingati maulidin Nabi. Dan juga gembul ini membawa bahwasanya hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak ada ulama yang sepakat atau dalam artian pendapat yang kuat yang menyatakan kapan harinya. Oleh si gembul ini di dalam videonya tersebut dikatakan semua pendapatnya itu lemah atau semua pendapat itu lemah. Pernyataan yang seperti ini kalau kita lihat di beberapa referensi maka akan menyalahi kepada pendapat para ulama-ulama yang memang muktabar, yang kelasnya kalau kita bandingkan dengan si gembul ini sangat jauh. Kalau saya dengar dari teman-teman itu, gembul ini katanya nggak bisa baca kitab. Dan memang terbukti kayaknya sih dari beberapa videonya itu tidak pernah membacakan kitab kemudian dia menjelaskannya. Kalau dikatakan bahwasanya tidak ada ulama yang istilahnya itu tidak ada pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad SAW di hari tertentu misalnya, itu salah. Kalau kita lihat di kitabnya Imam As-Sakhawi dijelaskan di sana bahwasanya yang asoh, bahasanya beliau yang asoh bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad SAW ya tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian kalau kita lihat di pendapat ulama yang lain dikatakan bahwasanya yang masyhur menurut jumhurul ulama. Jadi jumhurul ulama bahasanya. Kalau jumhur berarti ya kebanyakan ulama. Berarti pendapat ini ya pendapat yang kuat. Kalau dikatakan semua pendapat tentang masalah yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah lemah, maka itu salah menurut saya. Ini adalah suatu pembodohan terhadap viewersnya gembul ini atau pengikut atau muhibbinnya gembul ini. Dan juga di video ini, di video yang kita saksikan tadi, gembul itu ketika dia mengatakan maulidan bisa boleh bisa enggak, tergantung dengan banyak sekali variabel yang ada di sana. Kalau kita kaitkan ke dalam videonya ini atau dari awal sampai akhirnya menyimpulkan gembul ini, maka nanti dibawa bahwasanya orang yang mengatakan maulidan boleh, ya benar. Orang yang mengatakan atau kelompok yang mengatakan maulidan tidak boleh, ya itu juga benar. Artinya nanti gembul ini sama-sama membenarkan. Di sini kalau kita lihat yang sering bertikai tentang masalah maulidin Nabi atau ihtifal maulidin Nabi ini adalah kelompok Azwajah dengan Wahabi. Wahabi ketika menyatakan ini tidak boleh, maka gembul juga membenarkan. Kalau yang Azwajah mengatakan boleh, ia membenarkan juga. Jadi gembul ini kalau saya melihat ritme pemikirannya atau analogi pemikirannya menyamakan antara Wahabi dengan Azwajah ini ya sama-sama benar mereka. Antara melarang maulid yang katakan muhdas yang tidak boleh dikerjakan atau bid'ah yang diharamkan, dengan Azwajah yang mengatakan ini adalah muhdas yang masih diperbolehkan dikerjakan jika tidak ada hal-hal manakir atau hal-hal yang mungkar di sana. Jadi kalau kita lihat pola semacam ini adalah pola yang baik untuk mempengaruhi mereka yang istilahnya itu kaum milenial atau orang-orang yang tingkat ilmu pengetahuannya di dalam agama itu masih rendah begitu bahasanya. Kemudian ketika gembul juga mengatakan pendekatan yang semacam ini adalah pendekatan non kelompok.
Jadi dia memberi pondasi terhadap pemikirannya bahwasanya pemikirannya ini adalah non kelompok. Memang pernyataan semacam ini menurut saya yang saya amati memang menarik kepada kaum milenial. Seakan-akan Gembul ini adalah memang non kelompok. Akan tetapi meskipun di arah pemikirannya dibawa ke kelompok tertentu menurut saya. Makanya saya katakan Gembul ini ya dia adalah agen Wahabi yang sudah melakukan mutasi atau modernisasi terhadap dirinya, atau bisa dikatakan Gembul ini adalah sebagai bagian dari kaum liberalis, itu menurut saya. Juga ketika bahasanya Gembul itu non kelompok, pemikirannya ini adalah non kelompok, ya ikutin saja dengan tanpa mengikuti kelompok yang ini atau yang itu, ya ikutin saja begitu. Ini menurut saya ya sama-sama membenarkan antara Wahabi dengan Azwajah. Wahabi yang melarang maulitan atau maulitan iya benar, Azwajah yang mengatakan maulitan itu boleh ya benar. Ini sama-sama membenarkan si Gembul ini. Berarti memposisikan antara Azwajah dengan Wahabi ini sama-sama seperti itu, sama-sama benarnya. Padahal kan tidak seperti itu di dalam analogi pemikiran para ulama itu. Kemudian juga Gembul ini mengatakan, dia ini menurut saya apa ya, bahasanya naif atau bahasanya kurang bagus menurut saya. Dia mengatakan, nah misalnya pernyataan saya ini salah, yang nggak apa-apa, kan saya tidak mengklaim kebenaran. Dia mengatakan bahwasanya kalau pemikiran saya ini salah, ya nggak apa-apa. Dia sangat ringan atau gampang sekali mengatakan, ya kalau saya ini salah, ya nggak apa-apa. Ya benar semacam itu. Kalau bahasa saya, kalau kamu kurang begitu yakin terhadap pemikirannya kamu, sebaiknya jangan kamu publish pemikirannya kamu, karena ketika nanti banyak orang yang mengikuti pemikirannya kamu, ketika disanggah pemikirannya kamu, maka orang-orang yang sudah kadung cinta, sudah ngefan kepada kamu, maka orang-orang itu tidak terima ketika kamu disalahkan. Itu menurut saya. Seharusnya kalau memang Gembul ini kurang begitu yakin terhadap pemikirannya, ya jangan dipublish dulu di halayak umum atau di channelnya ya, dikaji dulu benar atau tidak begitu. Dan dia pernyataan ini dan pernyataannya di dalam video itu yang perlu ada respon dari kita, yaitu pernyataannya ketika dia mengatakan dan tidak boleh ada satu kelompok pun yang mengklaim kebenaran. Dia mengatakan tidak boleh. Misalnya kita mengkaitkan kepada masalah maulidan ya, karena ini pembahasannya maulidan, meskipun mungkin bahasanya ini umum, tapi akan saya kaitkan dengan maulidan karena kebetulan video tersebut membahas tentang masalah maulidan. Kalau dikatakan tidak boleh satu kelompok mengklaim satu kebenaran, maka ini kurang benar juga, karena meskipun Nabi tidak menyebutkan secara spesifik ada ahlu sunnah wal jamaah, itu tetap ulama itu merumuskan daripada aqwalun Nabi. Tentu ulama-ulama yang beristidlal atau berijtihad seperti itu ya bukan ulama sembarangan. Beliau sangat jauh sekali kapasitasnya dengan orang-orang sekarang, apalagi dengan si Gembul ini atau dengan kita semua ini. Maka tentu nanti ketika klaim itu mengklaim itu ada satu kelompok mengklaim satu kebenaran, maka kita lihat apakah memang ada pondasi yang benar atau tidak. Begitu sebenarnya. Itu menurut saya. Jadi kelompok yang mengklaim kebenaran, ya nggak apa-apa kita lihat memang dasarnya kuat atau tidak. Kalau kita lihat kepada atau istilahnya perkumpulan ulama yang pernah dilakukan oleh ulama zaman sekarang ini, menyatakan bahwasanya memang Wahabi itu kan di luar ahli sunnah wal jamaah, dan banyak orang-orang yang menggiring bahwasanya kelompok Wahabi ini disamakan dengan ahli sunnah wal jamaah, padahal ya memang ulama dunia menyatakan itu bukan, Wahabi ini bukan kelompok min ahli sunnah wal jamaah. Masa kita yang memang mungkin kapasitasnya di bawahnya para ulama tersebut mengatakan oh masuk ternyata di dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah, itu menurut saya ya tidak benar juga, dan klaimnya kita ini ya tidak diperhitungkan atau tidak masuk dalam catatan, mungkin begitu bahasanya. Dan juga si Gembul ini mengatakan jika ada kelompok yang mengklaim kebenaran maka jauhilah. Ada semacam anjuran ya, kalau ketika kami itu ya mengkritik ustadz-ustadz itu tidak pernah menyarankan untuk tidak mengikutinya. Kalau di dalam masalah yang kita kritik memang jangan diikuti, tapi kalau di dalam masalah yang lainnya ya boleh untuk diikuti. Kalau si Gembul ini kan ketika kelompok mengklaim kebenaran ya tidak boleh diikuti, dijauhi lah, seperti itu bahasanya. Ini menurut saya kurang bagus.
Ini bahasan-bahasan ini kemudian Gembul ini katakan juga karena misalnya itu memang kebenaran dari Tuhan, maka pendapat tadi itu tidak sakral, begitu bahasanya. Ini atau penafsirannya itu tidak sakral. Bahasa seperti ini menurut saya ya memang bisa diartikan bahasa dari Wahabi yang sudah mengalami mutasi atau bermutasi dirinya, atau sudah melakukan modernisasi pada dirinya, atau memang si Gembul ini adalah kelompok yang memang yang disebut dengan kelompok liberalis. Pemikirannya itu seperti itu, sesuai dengan pemikiran sendiri. Disamakan orang benar dan tidak benar dengan ukuran pendapatnya sendiri, tidak berdasarkan ukuran ulama-ulama yang memang mu'tabar. Jadi kalau kita klaim si Gembul ini atau guru Gembul ini sebagai agen Wahabi yang sudah bermutasi atau modernisasi, atau sebagai dia adalah kelompok liberalis, itu menurut saya dengan pernyataan-pernyataan dari video-videonya, terutama di video ini, itu sudah sangat pantas menurut saya. Bukan dikatakan ini adalah fitnah, ini begitu, itu bukan menurut saya sih. Teman-teman itu di dalam menilai, ya jangan menilai dengan persepsinya sendiri, harus dibandingkan dengan orang lain. Tentu orang lain ini yang memang bisa untuk menilai, mengukur itu benar atau tidak, atau istilahnya ini Wahabi atau tidak, ini Ahli Sunnah wal Jamaah atau tidak, ini liberalis atau tidak. Harus yang bisa mengukur seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.